masuk ke dalam CBT Sync-nya. Jadi biasanya kan ada manajemen, kita ngatur token, reset password. Nah, itu tampilannya nanti pengecekannya seperti yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Mulai dicek dari operating systemnya, CPU-nya, RAM-nya, versi aplikasi, internetnya gimana, dan lain. Nah, nanti dicek semuanya. Jika sudah di-run, nah tentu nanti akan masuk ke dalam CBT Sync. Nah, kemudian menu-menu yang ada di Exam Browser Proctor ini apa? Nah, ini saya jelaskan sekilas saja ya. Ini barangkali nanti mungkin teman-teman sebagai proktornya. Nah, entah nanti sebagai peserta atau proktor. Nah, ini saya cuma memberitahu aja. Di dalam Exam Browser Proctor, ini ada menu-menu. Di antaranya ini adalah beranda, status peserta, status tes, daftar peserta, kelompok tes, daftar login peserta, dan request reset peserta. Nah, ini menu yang awal ini, dashboard, ini isinya tentu adalah nama proktor atau mungkin biasanya identitas dari sekolah ataupun mungkin ID servernya dan lain. Biasanya seperti itu. Cuma karena kita ini tidak menggunakan server lagi, jadi kemungkinan nanti ada nama proktornya atau identitas sekolahnya. Nah, kemudian menu berikutnya adalah menu status tes. Di menu status tes ini teman-teman bisa merilis token, kemudian bisa membagikannya ke peserta. Tapi cukup dirilis saja, pesertanya nanti bisa melihat langsung dari exam client-nya. Jadi sangat simpel sekali. Jadi nanti tinggal di refresh muncul tokennya. Nah, asal standby proktornya. Tapi kalau nggak standby ya agak lama. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti kita ketika terjadi masalah silakan nanti share di grup. Nah, kemudian daftar tes. Nah, ini isinya tes-tes itu ada apa aja. Nah, paket tesnya itu nanti muncul di situ. Kelompok tes dan lain-lain. Nah, hampir samalah dengan UNBK tahun-tahun sebelumnya. Nah, ketika proktor merilis token, nah ini tampilan pada peserta. Di bagian pojok kiri atas ada token. Jadi ketika, karena ini online ya, jadi ketika ada yang request token, langsung aja di refresh bagian kiri atas. Nah, kalau misalkan tidak muncul bagaimana? Nah, nanti silakan komunikasikan di dalam grup. Nah, nanti kita bantu cari solusinya. Idealnya memang ketika pelaksanaan ujian, nanti itu ketika ujian berada di ruangan khusus peserta maupun proktornya. Jadi ketika pesertanya tidak keluar tokennya, bisa langsung menghubungi proktornya untuk segera dirilis. Itu idealnya seperti itu. Tapi karena ini pandemi, jadi nanti tinggal teman-teman komunikasikan di grup, kemudian cukup di refresh nanti muncul tokennya. Nah, siswa juga sama. Nanti cara jika butuh token bagaimana? Cukup di refresh saja, di situ nanti akan tampil. Nah, setelah itu dimasukkan ke konfirmasi data peserta yang ada di sebelah kanan layar ini. Kemudian ada menu status peserta. Jadi menu status peserta ini adalah menu di mana menampilkan status dari ujian pesertanya. Apakah sudah selesai atau belum, sisa waktunya bagaimana, nah semua bisa dilihat dari menu ini. Status ini biasanya ada sedang mengerjakan, tes selesai, nah seperti itu ya. Kemudian juga ada menu daftar peserta. Menu daftar peserta ini isinya adalah semua daftar dari peserta yang ujian menggunakan proktor ini ya, di akun proktor ini yang ujian dengan kita siapa saja bisa dilihat di menu daftar peserta. Nah, kemudian ada menu kelompok tes. Nah, sebelum ujian, siswa atau peserta tidak akan bisa memulai ujian sebelum proktor assign all. Jadi sebelum proktor mengizinkan untuk mengikuti tes. Jadi harus di assign all terlebih dahulu, baru persilakan siswa untuk login. Nah, setelah login nanti rilis token dan lain sebagainya bisa kita lakukan.
Jadi fungsi menu kelompok tes ini adalah kita bisa mengasing all siswa atau peserta ke ujian yang dilaksanakan pada hari tersebut. Kemudian ada menu daftar login peserta. Nah, ini yang sudah login siapa saja bisa kita lihat dari tampilan exam result proctor. Di situ nanti akan tampil kalau misalkan kita butuh riset, cukup dicentang, kemudian riset peserta diklik. Nah, terus ada juga ini yang baru, ada menu request riset peserta. Karena sekarang ini semuanya serba daring, jadi nanti peserta itu akan melaksanakan ujian di rumah masing-masing. Ketika dia putus di tengah jalan, kemudian membuka lagi, tentu tidak akan bisa masuk karena sedang ada istilahnya username Anda sedang aktif. Nah, bagaimana solusinya? Nah, tentu nanti ada tombol khusus yang ada di halaman peserta. Silakan diklik tombol tersebut. Nah, ketika diklik tombol tersebut, maka nanti nama peserta akan muncul di menu ini. Jadi tinggal dieksekusi saja, tinggal dicentang reset. Nah, jadi nanti ketika teman-teman mungkin jadi peserta, kemudian mengalami masalah username Anda sedang aktif, nah silakan request reset peserta atau request login. Nah, reset login. Di situ nanti Proktor akan siap sedia untuk meresetkan username Anda sehingga Anda nanti bisa masuk kembali ke ujian yang dilaksanakan pada hari itu. Nah, biasanya tentu ada masalah-masalah yang terjadi di dalam pelaksanaan SSB. Rata-rata ya memang masih bingung dalam riset peserta. Nah, jadi nanti di dalam ketika siswa login atau mungkin pesertanya login, kemudian ada peringatan maaf username Anda sedang aktif. Nah, silakan hubungi Proktor untuk meriset status login Anda. Nah, karena Proktornya mungkin sedang jauh, nah cukup diklik tombol riset peserta yang ada di bawah. Nah, estimasinya memang kalau Proktornya standby ya cepat, tapi kalau misalkan Proktornya ya mungkin agak sibuk, ya mungkin agak lama sedikit gitu. Tapi kalau pengen ngepush di grup aja. Nah, nanti insya Allah akan dibantu sama teman-teman. Nah, kemudian permasalahan yang berikutnya itu username belum diaktifkan. Jadi ketika kita coba login, ini dari sisi peserta ya, dicoba login, ada peringatan, maaf username Anda belum diaktifkan. Nah, ini ada hubungannya dengan asing all yang dilakukan oleh Proktor. Jadi selama belum di-asing all oleh Proktor, maka peserta tidak dapat memulai ujian. Jadi nanti silakan dihubungi aja Proktornya, minta di-asing all. Atau bisa juga belum diaktifkan dari pusat, karena memang belum waktunya kok minta ujian, ya nggak akan bisa. Nah, itu. Kemudian ketika mencoba login, nah ini juga kadang ada masa seperti ini. Anda sudah menyelesaikan tes, ya berarti Anda sudah menyelesaikan ujian, asesmennya. Karena ujiannya ini hanya sekali, tesnya ini hanya sekali. Jadi kalau sudah selesai ya sudah, terus pulang aja. Nah, terus di sini misalkan ketika di tengah jalan tiba-tiba ada notifikasi seperti ini. Logout warna merah saat peserta melakukan ujian. Nah, itu biasanya terjadi karena koneksinya terputus atau down beberapa saat sehingga tidak terhubung dengan server pusat. Nah, solusinya apa? Ya logout, pastikan internetnya stabil, baru login lagi. Nah, tentu biasanya minta reset. Nah, jangan lupa diklik tombolnya. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi materi-materi itu yang sudah kami dapatkan dari TOT beberapa waktu yang lalu, beberapa kali. Selanjutnya mungkin sebelum ke acara yang lain ya, mungkin saya kembalikan lagi ke hostnya, Mas Ajis. Silakan Mas Ajis. Baik, terima kasih Mas Anas.
atas